Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 21 Desember 2021 merupakan masa khusus Advent. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Kidung Agung, bab 2, ayat 8 sampai dengan 14. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu sungguh merdu, dan jelita nian parasmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-soraklah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorak. Bersorak-soraklah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bersorak-soraklah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bersorak-soraklah dalam Tuhan, hai orang-orang benar.
nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. O Immanuel, Engkau Raja dan Pemberi hukum. Datanglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1, ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Jumpa, sapa, dan sukacita. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, salam sejahtera untuk kita semua. Perikop Injil pada hari ini menggambarkan perjumpaan dua perempuan yang mengandung yang diberi karunia rahmat Roh Allah yang berkarya pada dua perempuan tersebut. Elisabet mengandung pada masa tuanya dan telah dikatakan mandul. Kelak, anaknya dikenal sebagai Yohanes Pembaptis, seorang tokoh penting terkait karya Allah dalam diri Yesus Kristus. Sedangkan Maria mengandung tanpa suami dan menjadi seorang ibu dari Sang Juru Selamat. Perjumpaan mereka sungguh dipenuhi rahmat karunia Roh Kudus. Kunjungan Bunda Maria kepada Elisabet menumbuhkan sukacita, membawa kabar baik bagi Elisabet dan bayi dalam rahimnya. Peristiwa perjumpaan antara Maria dan Elisabet menegaskan kembali pentingnya perjumpaan untuk saling menyapa dan menyemangati setiap pribadi umat beriman dalam mewartakan kabar sukacita. Dengan perjumpaan, sukacita dapat digandakan, kesedihan pun bisa diringankan. Sapaan dan perjumpaan kita kepada relasi hendaknya bisa mentransformasikan rahmat Allah secara sadar. Dan sebagai utusan Tuhan, kehadiran kita dibutuhkan untuk saling menyemangati satu sama lain dengan tindakan yang segar dan menyejukkan. Kisah hidup Santo Petrus Canisius yang kita rayakan pada hari ini menginspirasi kita bahwa talenta yang kita miliki dapat untuk meneguhkan sesama. Dengan talenta menulis yang dimiliki Santo Petrus Canisius,
karyanya berhasil memperdalam dan memperbaharui iman banyak uskup dan umat yang meninggalkan gereja karena mengikuti ajaran baru. Petrus Canisius mendirikan Kolose, juga menulis buku-buku, antara lain 3 katekismus, yang besar untuk para rohaniwan dan cendekiawan, yang kecil untuk orang amat sederhana, dan yang sedang untuk pemakaian di sekolah-sekolah. Yang sedang inilah yang mendapat penyebaran amat luas, diterjemahkan dalam berbagai bahasa, dan banyak umat kembali ke pangkuan gereja setelah membacanya. Meneladan hidup Bunda Maria, dan menghidupi semangat Santo Petrus Canisius, marilah kita menebarkan semangat sukacita, mewarnai dunia dengan talenta yang masing-masing kita punyai, dan mentransformasi daya Roh Kudus untuk memperoleh sukacita dari Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sefanya 3 ayat 17. Marilah kita sambut kedatangan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.